Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami di kelompok 1 akan mempresentasikan materi pengaruh konsentrasi urea terhadap pertumbuhan dan perkembangan batang tanaman kangkung. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan Aurelia Putri Emilia Rahmasari dan Rahma Afika Putri. Kami dari Universitas Negeri Malang dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam program studi saya 1 Pendidikan Biologi. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan, tidak dapat dinyatakan dengan ukuran tetapi dengan perubahan bentuk tubuh dan tingkat kedewasaan. Pada proses pertumbuhan selalu terjadi peningkatan volume dan bobot tubuh. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan bukan merupakan besaran sehingga tidak dapat diukur. Tanaman kangkung. Kangkung merupakan salah satu tanaman hortikultura sayuran yang sangat populer dalam masyarakat. Tanaman kangkung sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang gurih, tanaman kangkung mudah didapat di pasar tradisional dan cara mengolahnya pun mudah. Tanaman ini berasal dari India yang kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan bagian negara Afrika. Kangkung dapat ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi. Kangkung sendiri terdiri dari 2 varietas, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Perbedaan utama 2 jenis kangkung ini adalah pada bentuk daun dan warna bunganya. Kangkung darat berwarna hijau terang dengan ujung daun yang runcing. Warna bunga kangkung darat ini yaitu putih. Sedangkan kangkung air, daunnya berwarna hijau agak gelap dengan ujung yang membulat atau lebih tumpul sehingga terlihat lebih lebar. Haryoto 2009. Taksonomi tanaman kangkung. Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Superdivisi Embryophyta, Divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomea L, spesies untuk kangkung air Ipomea aquatica Fors, spesies untuk kangkung darat Ipomea reptans Boyd. Penggunaan pupuk. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman kangkung dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pemberian pupuk dengan jenis, dosis, dan cara yang tepat. Fungsi utama pupuk adalah menyediakan atau menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Unsur hara tersebut kadang-kadang tersedia dalam jumlah yang sedikit, bahkan tidak tersedia sama sekali di dalam tanah. Keadaan ini disebabkan karena kondisi tanah memang tidak mengandung unsur hara, pemakaian tanah yang terus-menerus tanpa adanya perawatan, dan pengolahan tanah yang salah. Haryana 2016. Pupuk urea. Pupuk urea adalah pupuk buatan senyawa kimia organik dari CONH2 2 kali. Pupuk urea merupakan pupuk padat berbentuk butiran bulat kecil dengan diameter kurang lebih 1 mm. Pupuk urea mempunyai kadar nitrogen 45% sampai 46%, di mana nitrogen tersebut baik untuk tanaman. Pemberian N yang optimal dapat meningkatkan laju pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi tanaman. Rakitan 2008. Pupuk urea yang banyak digunakan yaitu yang memiliki kandungan 45% N dan ZA dengan kandungan 20,8%, sehingga dengan kandungan tersebut baik untuk proses pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman yang dipanen daunnya, tanpa terkecuali si kangkung ini. Pupuk urea mempunyai sifat higroskopis, mudah larut dalam air dan bereaksi cepat, sehingga cepat pula diserap oleh akar tanaman. Urea terlarut sempurna dalam air dan tidak mengasamkan tanah. Pupuk urea mempunyai sifat higroskopis, mudah larut dalam air dan bereaksi cepat, sehingga cepat pula diserap oleh akar tanaman. Urea terlarut sempurna di dalam air dan tidak mengasamkan tanah. Untuk dapat diserap oleh akar tanaman, urea harus mengalami proses amonifikasi dan nitrifikasi terlebih dahulu.
lambatnya perubahan bentuk dari urea ke bentuk senyawa N yang dapat diserap oleh tanaman sangat bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya yaitu keadaan populasi, aktivitas mikroorganisme, kadar air dari tanah, temperatur tanah, dan banyaknya pupuk urea yang diberikan. 2. Rumusan masalah dan tujuan. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rahma. Sekarang kita akan membahas rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah pengaruh pemberian larutan urea terhadap tanaman kangkung? Yang kedua, adakah perbedaan pada tanaman kangkung setelah diberikan larutan urea dengan konsentrasi yang berbeda-beda? Yang ketiga, konsentrasi larutan urea manakah yang paling baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung? Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian larutan urea terhadap tanaman kangkung. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pada tanaman kangkung setelah diberi larutan urea dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, untuk mengetahui konsentrasi larutan urea yang paling baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung. Alat dan bahan. 1. Polybag 2 skop kecil, 3 tangan untuk media, 4 sekam, 5 sarung tangan, 6 benih tanaman kangkung, 7 padatan urea, 8 aquabit, 9 neraca, 10 PSBK, 10 cawan petri, dan 4 paket sepatu. Yang keempat, langkah kerja. Pertama, persiapkan media tanam. Tanah dimasukkan ke dalam polybag, kemudian diberi sekam di atasnya. Media disiapkan sebanyak 7 buah, 1 variabel kontrol, 2 media untuk masing-masing 3 konsentrasi larutan yang berbeda. Yang kedua, persiapkan larutan urea. Dibutuhkan 3 larutan urea dengan konsentrasi yang berbeda. Membuat larutan 0,1 molar, 0,2 molar, dan 0,3 molar dengan volume yang sama yaitu 200 ml. Yang ketiga, penanaman benih kangkung. Letakkan benih kangkung ke dalam media tanam yang sudah disiapkan. Masing-masing media diisi 3 benih. Yang keempat, penyiraman larutan urea. Penyiraman dilakukan setelah 5 hari tanam. Cara membuat larutan. Yang pertama, hitung massa padatan urea. Untuk larutan 0,1 molar dibutuhkan 0,6 gram. Untuk larutan 0,2 molar dibutuhkan 0,12 gram. Untuk larutan 0,3 molar dibutuhkan 0,18 gram. Kemudian menimbang padatan urea dengan neraca. Letakkan padatan pada cawan petri, kemudian ditimbang. Dilarutkan dengan menambahkan sedikit demi sedikit air pada gelas beker sampai volumenya 200 ml. Diaduk hingga tidak ada endapan. Yang kelima adalah data. Data panjang batang tanaman kangkung. Untuk variabel kontrol, pada minggu pertama 12 cm, minggu kedua 12 cm, dan minggu ketiga 14 cm. Untuk tanaman kangkung yang diberikan larutan urea 0,1 molar, pada minggu pertama 10 cm, minggu kedua 14 cm, minggu ketiga 15 cm. Untuk tanaman kangkung yang diberikan larutan urea 0,2 molar, minggu pertama 9 cm, minggu kedua 11 cm, dan minggu ketiga 18 cm. Untuk tanaman kangkung yang diberikan larutan urea 0,3 molar, pada minggu pertama 8 cm, minggu kedua 10 cm, dan minggu ketiga 16 cm. Yang keenam, analisis data. Data hasil pengukuran tinggi batang kangkung darat. Pada tabel menunjukkan bahwa tinggi batang tertinggi adalah 18 cm, terdapat pada perlakuan 0,3 molar, yaitu 0,18 gram urea.
Tinggi batang terendah adalah 14 cm, terdapat pada perlakuan 0 gram urea atau variabel kontrol. Yang ketujuh, kesimpulan. Berdasarkan data yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa A. Terdapat pengaruh pemberian larutan urea pada tanaman kangkung, yaitu dapat meningkatkan laju pertumbuhan tanaman seperti pada panjang batang tanaman kangkung. B. Perbedaan tanaman kangkung setelah diberi larutan urea dengan konsentrasi yang rendah. Panjang batangnya tidak setinggi panjang batang yang diberi larutan urea dengan konsentrasi sedang, tidak terlalu rendah atau tinggi. Sedangkan panjang batang yang diberi larutan urea dengan konsentrasi tinggi, pada mulanya batangnya paling tinggi, namun kemudian terjadi penurunan pada panjang batang. C. Konsentrasi larutan urea yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman kangkung yaitu 0,2 molar, di mana tercatat panjang batang tanaman kangkung yang setiap minggunya terus bertambah atau dapat dikatakan mengalami pertumbuhan. D. Pemberian larutan urea memberikan pengaruh yang baik pada pertumbuhan tanaman kangkung, dengan catatan pemberian yang optimal dan dengan takaran konsentrasi yang tepat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.